Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol yang tentang yang horor-horor nih. Masih seperti biasa ada Mas Ayung yang akan menemani kita semua di 30 menit ke depan, ya kurang lebihnya lah seperti itu. Ya silakan Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Okan. Tadi pembukanya sudah ya. Saya juga mau salam-salam buat teman-teman sebelum ke cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik lagi tentu. Langsung ke cerita aja Bang. Ya. Ini adalah cerita yang terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Kemarin itu belum lama saya ketemu sama seseorang ya, kawan lama. Dia angkatan di atas saya sih. Berarti kakak kelas 2 tahun waktu di SMP. Nah, kalau setelah kita itu bisa, maksudnya bisa nggak bareng-bareng sekampung begitu ya. Terus saya waktu itu di Jakarta agak lama, kemudian saya balik lagi sekolah di sini bareng sama Mas Biru. Terus nggak jumpa lagi sama kawan saya itu, sebut saja namanya Arman ya. Jadi Arman yang saya pikir dulu itu karena keluarganya itu kan keluarga orang-orang dagang semua, orang warteg semua ya. Saya pikir dia wartegan. Meneruskan keluarga lah. Sebuah dinasti keluarga itu kan. Iya. Saya pikir begitu. Ternyata pas ngobrol-ngobrol ketemuan kemarin itu dia punya pekerjaan yang unik banget, yang menarik begitu kan. Dan ada sambungannya sama kita di sini. Artinya terhubung dengan sesuatu yang mencekam, yang serem-serem. Makanya emang orangnya juga rame ya, lucu juga, ngobrol-ngobrol itu nyambung. Meskipun waktu itu dia ketemu kan bawa anaknya maaf aja ya agak nakal ya, namanya anak kecil nakalnya pinter sih, cuman Aktif lah, lebih aktif. Jadi lebih. dia tuh mungkin lagi nggak ingin bapaknya itu mandek ngobrol lama, itu berhenti lama terus ngobrol sama kawannya, atau dia ada lagi yang pengen dipinginkan, ada yang diinginkan, pengen beli sesuatu yang harus saat itu. Jadi ngepluk itu nampoli bapaknya sendiri. Ayo pulang, jangan di sini terus. Aku malah dia marahin ya. Aduh, udah gondrong begini aja masih dimarah-marahin bocah kecil itu sekitar 4 tahunan. Om sih ngajakin ngomong terus, padahal saya udah bilang, udah nanti ketemu lagi aja. Kamu di kampung lama apa enggak? Iya, insya Allah lama. Ya udah ngomong, tapi sayang saya baru ketemu, enak lagi ngobrol sama kamu. Wah, ngepluk tetap ya. Udah akhirnya kan kalah. Itu lama-lama kamu meninggal di sini, dibunuh sama anakmu sendiri. Saya bilang, anak segitu kan laki-laki lama-lama ya sakit. Katanya udah biasa kalau lagi marah begitu. Ya udahlah, semoga anak saya nggak begitu kan. Terus akhirnya kita janjian, tukeran nomor handphone, tukeran nomor WA maksudnya. Terus kemudian ketemu lagi berapa hari kemudian, ngobrol-ngobrol di rumah mbahnya dia, karena di sana itu agak netral ya. Kalau keluarganya Mas Arman kan dia itu takutnya digangguin sama bocah tadi, soalnya jam tidurnya nggak teratur. Kadang pagi tidur, siang nggak mau tidur, kadang-kadang udah sore tidur, malamnya begadangan begitu. Bapaknya harus nemenin. Makanya nanti setelah ada waktu, kapan kamu bisa ngobrol? Yo nungguin bocah aku tidur, nanti aku tak WA. Saya beneran pas senggang, terus ngobrol-ngobrol lah di depan rumahnya mbahnya, di teras rumah lama, rumah jadul kan enak ya. Di depan itu banyak, kalau kita sisi pandangnya yang ketenangan itu nikmat, ketenangan itu sadu ya enak duduk di situ, karena ada kolam-kolaman gede itu isinya ikan nila sama bawal. Terus ada pancuran-pancuran yang ricik air, suara air. Sementara kan mbahnya itu jauh dari tempat saya. Akhirnya kayak suara-suara tol itu nggak nyampe ke situ.
lebih adem, adanya suara air itu sama binatang malam itu ada jangkrik, cenggerek, macam-macam itu. Jadi enak satu. Di depan-depan itu kayak semacam kembang-kembang hidup itu ya, yang biasa buat pagar, cuman rajin tambahnya itu ngerawatinnya di kawat atau di kemana, dibentuk-bentuk kayak sosok orang, sosok iya hewan-hewan kayak angsa kayak apa itu. Kalau sekilas kelihatan itu semacam mereka itu hidup, cuman siluet kayak gitu ya. Kalau kitanya nggak takut ya enak banget situasi kayak gitu. Cuman kalau misalnya dari sisi yang berbeda, kita orang dirasa-rasa ini anyep banget karena rumah itu juga rumah mbahnya, bukan berarti ada orangnya. Mbahnya nggak ada di rumah tersebut, bahkan kopi aja beli di luar. Di rumah udah suwung. Oh, udah nggak ditempatin. Nyelip bakwan bang, sorry bang. Jadi rumahnya udah suwung, kemudian di depannya itu apa ya tadi ya, macam-macam model-model kembang-kembang yang ditata begitu. Ini yang ngerawatin siapa, kan mbah udah nggak ada, paman saya masih ngerawatin begitu. Oh saya sebenarnya serem di sini yung, katanya sebenarnya serem. Kalau kamu tuh biasa ngebawain horor kayak gini ya mungkin bisa jadi bahan, katanya begitu. Ya enggak, enak aja kalau sepi. Di tempat saya sudah ada suara-suara tol, mau siang mau malam. Iya ya, itu lagi ngobrol-ngobrol di situ, kita ngopi. Nggak usah kasih penerangan, saya bilang, biar gelap-gelapan aja. Siapa tahu kamu ada cerita serem, nanti kita bawain di YouTube bareng sama teman begitu kan. Nah disitulah cerita-cerita yang saya pikir ya, kemarin kan lagi ke teman belum, nggak etis. Saya nanyain pekerjaan, nanyain macam-macam itu nggak etis. Kalau sama-sama gede orang, udah sama-sama dewasa, pasti yang ditanyain anak, pasti yang ditanyain anak, nggak bakalan istri. Anak udah berapa itu ya? Iya, bocah pira, anaknya berapa. Makanya kekayaan jenengan mau kaya apa nggak bakalan ditanyain. Kalau misalnya ketemu sama kawan pasti tanyanya anak. Saya nanyanya anak, terus lama-lama kalau nyinggung ledeknya gitu, istrinya masih aja, saya bilang belum ganti gitu kan. Wow, belum apa sih gitu. Nah itu di malam itu baru kita ngobrol-ngobrol masalah pekerjaan, dan saya ya kaget dan ada bangga-bangganya. Orang dia itu kecingan, orang itu penakut loh. Dari dulu penakut. Kalau misalnya umpet-umpetan, main petak umpet yang malam-malam itu, gerombol-gerombol aja, si Arman itu paling banyak nggak ikutan dengan berbagai alasan karena emang penakut banget ya. Tapi punya pekerjaan yang keren kata saya. Dia itu sebagai sopir jenazah. Sopir mobil jenazah. Sangat kontras dengan background keluarganya gitu ya. Backgroundnya keluarganya pewarta. Terus dia juga penakut. Kamu kapan mulainya berani, man? Itu kan iya, apa namanya, mobil jenazah kan orang meninggal, saya bilang gitu. Emang kenapa, ada urusan apa sama orang meninggal? Enggak, kalau misalnya anak sekarang sih ada orang meninggal pada nonton. Kita kan produk orde baru, saya bilang. Kita orang lama. Anak-anak kecil dulu ada orang meninggal baru diumumin di speaker aja gitu udah takut. Gak berani lewat kalau ada orang-orang itu lagi dimandiin gitu depan rumah, ada orang meninggal, kita nggak mau dekat, apalagi ngelihat orang dikuburin lagi dimakamin. Kok sekarang kamu bisa kontras banget bawanya mobil jenazah kayak gitu. Ya hidup, katanya hidup adalah pilihan. Ketika pilihan nggak ada pilihan lain, ya itu harus diambil. Berat awalnya, cuman kemudian kayak suara, kamu inget ya, suara kayak astronot di luar angkasa, katanya nggak ada suara apa-apa kecuali suara detak jamnya sendiri. Kalau itu sangat mengganggu, memekakan telinga. Kalau misalnya jam ini dimatiin, nanti nggak ada pemandu waktu. Akhirnya dia memilih buat larut dalam suara itu, akhirnya suara itu sirna. Jadi pakai peribahasa kayak gitu bang, royal banget ya. Jadi saya tadinya ya, siapa yang nggak takut, saya mau bawa mobil itu bukan belajar dari mobil keluarga begitu, enggak, cuman ada orang sering parkir di depan apotek, itu kan warung dekat apotek dulu ya. Saya minta belajar pelan-pelan, saya akhirnya bisa bawa mobil, bikin SIM sendiri. Terus ada masalah warung itu kan kadang-kadang ada aplusannya, ganti-gantian yang memegang siapa. Itu jadi kayak rebutan, ada yang serakah. Saya nggak mau kayak gitu, apalah itu semua. Saya mendingan saya punya
apa yang namanya punya ijazah, saya punya keinginan, nggak harus saya orang Tegal tuh harus jadi warteg, itu nggak begitu. Akhirnya saya daftar dari pegawai itu, apotik, pelan-pelan gitu kan, karena bawa mobil, ada penawaran buat bawa mobil itu jenazah. Takut banget lah awalnya, tapi karena udah biasa, tak biasain diri maksudnya, saya emang hidupannya begini, udah biasa. Berarti situ berhubungan sama mayat udah sering. Berhubungan katanya, enggak maksudnya terhubung sama mayat, bukan berhubungan yang kayak gitu. Ya udah sering banget, saya udah sering megang mayat gitu kan. Kadang-kadang karena di suatu hal memang ada forensik, ada apa namanya dari kepolisian juga, kalau misalnya ada kapan pembunuhan, misalnya ada yang gantung diri juga, itu kan harus diturunin gitu kan dari apa namanya ikatannya, terus apa, enggak selalu itu dari pihak sana. Kadang-kadang kita juga turun membantu itu yang namanya mayat ini. Nggak tahu ya teman-teman yang pernah mengalami hal-hal kayak gitu. Maksudnya ngalamin bunuh diri itu? Bukan, maksudnya mayat kalau misalnya udah berhari-hari kan dia agak melar, terus kayak lendir dalamnya itu, nyebutnya apa ya Mas Arman, itu ada punya istilah sendiri, itu keluar jadi kayak nyenyeh gitu ya. Iya, dari pori-pori itu. Dari pori-pori itu macam lengket, kalau udah bau itu pakai sarung tangan katanya, pakai hand glove itu aja tembus. Baunya tembus banget, masih tembus, double masih tembus. Kamu ngikutin kayak gitu man? Iya, saya ikut kadang-kadang bantu kayak gitu. Kadang-kadang ya macam-macam lah pengalaman. Misalnya tabrakan, orang bekas apa gitu kan dilihat. Kadang-kadang kan masih dilihatin ya, ini mayat dipastikan mayatnya siapa, walaupun udah mau diantar kemana, daerah mana, itu kan dari Jakarta sih, dan nanti kan diantar ke kota manapun keluarganya, mau dikebumikan di mana kan. Nanti kadang pas ngeliat itu jarang ada yang beres katanya begitu. Maksudnya? Iya berantakan, banyak yang berantakan. Jadi awal-awalnya saya ngeri bener-bener, saya mau ninggalin pekerjaan itu. Gajinya juga nggak terlalu besar, tapi ya untuk saat itu saya dibandingkan warteg nggak ada apa-apanya gaji saya, tapi saya punya harga diri katanya begitu. Waktu itu kamu belum punya istri? Belum, saya belum punya ibu. Itu udah lama kerjanya, udah lama banget. Itu kadang-kadang mayat dibuka begini ya, sudah itu loh bekasnya orang tabrakan, kepalanya hancur, terus sama perias jenazah itu udah dijahit-jahit, diisi kapas apa, biar bentuk gitu ya. Iya, mukanya kayak boneka Caki katanya. Kayak boneka Caki, yang itu kan seru banget ya. Awal-awal saya itu pengen berhenti apa enggak, cuman kan kawan-kawan terus apa namanya senior juga nguatin kan. Akhirnya saya udah terbiasa sekarang. Kamu pernah ketemu misalnya apa hantu, misalnya orang yang kamu bawa itu tahu-tahu bangun sendiri apa di belakang itu kan ya, terus ngetok-ngetok kaca itu pas turunin saya itu apa nggak pernah yang kayak gitu, nggak pernah. Cuman kalau ada kejadian dulu katanya saya pernah nganter jenazah, entah itu keluarganya sebenarnya sudah pada tahu ya, cuman mungkin orang tua apa neneknya apa orang tuanya itu ada yang belum dikasih tahu karena takutnya itu ada jantung atau apa shock gitu ya. Iya, atau takutnya shock. Akhirnya saya bawa ke daerah mana waktu itu ya, masih daerah sekitar Tegal Pemalang, cuman agak masuk ke sana perbatasan. Mungkin saya masuk bawa mobil itu kan bebas hambatan mobil kayak gitu ya, saya biasa jejak full kencang supaya cepat nyampe. Pas di daerah tadi rumah yang dituju, orang-orang udah banyak, dan banyak kan memang udah tahu kan ada itu pemuda udah meninggal, pemuda belum nikah. Terus pas sudah nyampe ke rumah itu, saya daripada yang takut-takut, saya lebih nggak kuatnya lihat keluarga yang kehilangan orang yang dicintai. Jadi nangis-nangis yang histeris, yang nyampe bener-bener lara-lara gitu loh. Apalagi ngelihat misalnya dia itu tolak apa ya, tulang punggung keluarga, terus masih muda, dia itu yang nyari nafkah, dikirimin ke orang tua buat adik-adiknya gitu, terus meninggal. Itu histerisnya kayak apa, saya itu benar-benar kayak ke bawah gitu loh. Cuman saya berusaha kuat yang kayak gitu. Ketika itu di daerah sana,
saudara tadi ya Mas Yung, saya pernah ngirim mayat ke sana dari yang rumah sakitnya nggak usah disebut ya, biasa dari Jakarta sana. Terus akhirnya pas dibawa ke rumah itu keluarga tersebut, terutama ibunya ya, ibu sama bapak sih, dua-duanya itu menolak. Dalam artian mereka itu bukan menolak mayatnya anaknya itu datang, tapi menolak kematian anaknya. Jadi nggak percaya, tetap nggak percaya. Belum ini ya. Dia belum ikhlas, belum percaya kalau anaknya itu meninggal, meskipun nyampe ini bener mak, sumpah demi Allah ini anaknya jenengan. Itu adiknya yang ngomong, terus tetangga-tetangga pada ngomong, tetap aja dia nggak mau tahu itu bukan anaknya. Anak saya masih hidup, Itu kedua orang tuanya itu. Itu orang tuanya, terutama yang perempuan. Dia bukan ngamuk-ngamuk, cuma nangis histeris, mungkin belum menerima atau apa ya. Tapi buat membuktikan kalau itu anaknya, udah jelas saksinya banyak. Ini lihat mukanya itu tetap nggak mau. Pokoknya anak saya belum mati. Soalnya apa? Kejadian waktu itu kan ada tabrakan di dekat tempat kerjanya pemuda tersebut ya. Nah, pada saat kayak gitu, itu dia pulang kampung katanya. Katanya pulang kampung. Nah, kejadiannya kan dia itu shift malam, jadi pulang sekitar hampir pagi ya, sekitar jam 3-an pagi atau setengah 3. Nah, itu saya dengar ya, kita kan sama-sama, bahasanya kan sama ya orang sini. Ngomongnya gini, wong kemarin malam aja pulang, bagaimana katanya tabrakan, bagaimana katanya mati. Sumpah saya ngeliat, ya pak, iya bapaknya juga nangis. Kalau anak itu pulang, cuman nggak tahu itu pakai beca atau apa. Itu kan jalan kampungnya jegluk-jegluk gitu. Kadang-kadang pakai beca, kadang-kadang pakai apa tuh. Ini tahun kapan ini? Sekitar tadi 15-10 tahun yang lalu lah. Itu biasanya pakai becak, kalau enggak pakai ojek. Tapi seringnya sih kalau dari situ pakai becak. Itu enggak ada suara becak, enggak ada suara apa. Tapi anaknya itu tahu pulang, dan kabar-kabarnya memang mau pulang karena di hari-hari itu memang ada saudara yang lain itu mau hajatan. Jadi pulang jam segitu ngetok-ngetok pintu. Malah kalau ciri-cirinya anak itu kalau pulang mesti ngetok-ngetok jendelanya si orang tuanya, mungkin takut adiknya pada bangun atau apa ya, mesti kayak gitu. Yang ngepranknya begitu, mak kadang-kadang dia itu godainya itu pakai suara kunti-kuntian gitu, tok itu bercandanya begitu sama ibunya. Nah itu juga sama, cuman nyebutnya nggak bercanda waktu itu, ngomong mak sebut saja namanya Andi ya, mak Andi balik mak tangi mak, Andi balik mak, kayak gitu katanya. Itu jam 3-an, berarti kemarin malam ya, sebelum jenazah itu dipulangkan. Akhirnya kan senang banget orang tua, siapa yang nggak senang anaknya pulang ya, anaknya disayang. Itu bugah atau membangunin suaminya, pak Andi tadi wis balik, Andi kok udah balik sekarang, kan aturan masih berapa hari lagi begitu kan. Ya ampun, nggak tahu, siapa tahu dia memang ada cuti sekarang atau ada senggang sekarang. Ya buka, lawang pintu depan dibuka. Itu yang maju malah suaminya katanya, yang laki-laki itu maju lewat pintu depan dibuka begitu, dan memang anaknya pulang di jam segitu. Cuman biasanya emang ada yang berbeda. Itu kan yang cerita akhirnya saudara yang lain kan, emaknya itu masih nangis, cuman ada yang cerita begitu. Jadi biasanya bawanya macam-macam banget, ada tas-tas gede, oleh-oleh, itu katanya nggak bawa apa-apa pulangnya. Pakai pakaian yang kayak biasa lah dia kadang pulang ya, pakai kayak kita ini pakai jemper, pakai apa kayak gitu. Cuman memang jarene Mas Andi katanya, Mas Andi itu pulang orangnya kan rame, orangnya ramah, sering bercandaan. Itu katanya anteng banget, nggak ngomong apa-apa katanya begitu. Jadi cuman buka, uluk salam, dibuka sama bapaknya itu salim, ke bapaknya itu salaman, ke emaknya salaman, terus ditanyain, Di, kamu kok sekarang kok pulangnya sekarang, bukannya besok-besok hari? Iya mak, kayak gitu aja. Terus duduk aja. Itu nggak kayak biasanya sih, cuman ya masih
kata pikiran orang tua, bocah balik ada masalah atau di jalan ada kenapa, pikirannya kan begitu. Tapi tetap kerasa itu yang dipegang anaknya, memang masuk ke rumah, bahkan nanyain, ada lau apa enggak, katanya begitu. Bercanda-bercanda aja kayak gitu. Tapi emang mambune wangi, itu baunya wangi. Malah sempat ngomong, kamu di bis ketemu sama cewek apa kok baunya wangi begitu. Kalau udah punya cewek ngomong, kamu udah tua, udah gede, udah kayak gitu, harusnya nikah begitu. Udah diomong kayak gitu, emaknya tuh senang banget sambil bikin wedang, takutnya anaknya dingin atau apa. Nah wis, malah sempet tapi duduk di depan itu kayak orang punya masalah, itu masuk ke dalam kamar itu nggak lama, mak tak metu disit ya mak, aku keluar dulu, aku pergi dulu sebentar, katanya begitu, ngomongnya begitu. Yang ngomong sama ibunya, kalau bapaknya udah langsung ke belakang lagi, itu nggak balik-balik lagi, dan dicariin, malah malam itu dicariin, berarti mau pagi ya, sampai subuhan aja masih, bocah mari ngendi sih, bocah itu mari kemana, mau balik pulang ke Jakarta kayak orang punya masalah kok nggak balik-balik lagi ke rumah, apa beli rokok apa-apa, malah nyari-nyariin di warung dekat situ. Kan subuhannya kan di musola gitu kan, itu tetap nggak ada yang lihat, malah ada yang ronda dekat situ nyampe pagi ya, nyampe subuh, kayaknya nggak ada becak, nggak ada apa gitu. Nah itu pas habis subuh persis itu dapat telepon, katanya anaknya meninggal itu tabrakan. Posisinya di sana. Di sana. Akhirnya tetap nggak menerima, bang, kayak orang ya depresi orang inilah. Bapak ibunya, cuman bapaknya agak kuat, kalau ibunya masih seperti itu. Saya ngalamin kayak gitu di depan mata ya, seorang ibu tuh nggak nerima apa itu kayak gitu, yang paling saya kadang ya Allah kayak gitu banget. Nah setelah itu saya nganter, ini selesai ya, saya pulang lagi ke Jakarta. Itu beruntun, berarti ada kejadian lagi per seminggu mungkin. Setelah kejadian itu saya dapat lagi nganter, masih di daerah yang nggak jauh dari situ katanya. Daerah mana? Tegal, kayak jangan-jangan aku bilang itu enggak, daerah Brebes mana, Brebes Kulon katanya, Brebes Kulon. Saya itu nganter pemuda lagi yang katanya tabrakan, cuman kali itu saya nggak ngeliat muka-mukanya sama sekali. Terus saya juga lagi ada clash lah sedikit tapi lagi-lagi bukan di pekerjaan, sama orang-orang keluarga yang pada jalanin warteg itu kan, tetap dia ngontraknya nggak mau gabung di keluarga, tapi ngontrak sendiri, tapi dekat gitu ya. Ada omongan yang nggak enak, dapat fitnah dan lain-lain. Jadi saya pikirannya walaupun berangkat kerja itu lagi ruwet, bener-bener ruwet banget. Sebelumnya atasan bilang ya, ngomong gini, nanti biasanya kan dia punya kenek, ada yang nemenin, terserah, kadang-kadang juga bawa siapa gitu, kadang-kadang bawa kenek gitu kan. Kenek itu yang sampingnya ya bang, duduk sampingnya. Itu ada yang bilang, nanti kamu kalau bawa ke Brebes itu ada yang nemenin anak baru, katanya begitu. Sekalian kalau misalnya capek, dia juga bisa bawa mobil gantian, kamu bisa gantian sama dia juga bersama-sama orang Jawa, paham dari situ. Ya pak, begitu kan. Tapi sebut saja namanya Budi ya, cuman belum pernah ngeliat si Budi itu kayak apa, anaknya mana, begitu kan. Nah itu suruh bawa mayat dari rumah sakit kan, suruh bawa mayat, berarti jalan dari sana itu sekitar habis-habis Isya mungkin ya, habis-habis Isya. Keren ya, saya bilang sampean bawa mayat. Itu sendirian apa kalau bawa mayat, apa ada temennya biasanya itu? Nah itu kadang bawa teman, kadang sendirian. Sendirian bawa mayat dari Kulon sana ya. Kadang sendirian. Iya. Itu memang ya, kadang ada keluarga, kadang yang sendirian. Entah, saya nggak mau campur itu masalah tega atau enggak, kadang sendirian. Kadang ada keluarga yang duduk di depan, nggak mau barengin, takut di belakang. Enggak, dari pihak rumah sakit ya. Dari rumah sakit, iya ada temennya gitu. Ada temennya, kadang ya sendirian. Makanya kan unik ya, yang kayak gitu. Pokoknya saya bilang, kamu penakut bisa jawab berani. Udah biasa soalnya, udah biasa. Nah, waktu itu
saya kan nungguinnya, katanya ada yang bakalan ngenakin saya, yang bakalan gantian sama saya. Sudah dimasukin ke belakang, saya udah kunci semuanya, tinggal jalan. Tahu-taunya pas saya hampir jejekin gas gitu kan, itu di depan ada yang berdiri ya, di depan tuh pakaiannya juga mirip kayak seragam saya begitu. Oh, ini bocahnya ternyata, anaknya ganteng, anaknya bersih kan. Wah, kayak bocah-bocah model bocah bersihan begini. Kalau teman saya kan nama siapa, Irwan tadi ya, nama samaran, itu orangnya agak hitam, terus ya kayak saya ini kocolan model. Kalau itu kayak, kalau sekarang itu ngomongnya kayak wong Korea-Koreaan itu loh, bersih, orangnya bersih, bukan yang rendahin gitu. Kayaknya kita tangan-tangan halus katanya, tangan-tangan halus itu jangan-jangan kamu biasa kerja kasar gitu. Waduh, pasangannya kayak gini lagi. Akhirnya dia berdiri, terus saya langsung kasih tunjuk gini kan, iya masuk, jalan biar nggak kemalaman, jangan kelamaan begitu kan. Akhirnya anak itu memang masuk, buka pintu di depan, miskan saya nyapa, kamu ini ya yang bakalan ikut saya. Dia cuma nunduk begini, ngangguk, terus senyum, ya sopan lah, benar-benar sopan. Terus saya jalan, saya tuh pikiran lagi banyak banget. Mungkin saya dikatakan sombong ya sombong, saya ngajak ngomong bocah ini belas. Saya pikirannya, kakak saya emang keterlaluan banget gitu kan. Saya udah ngalah, nggak ikut aplusan warung, maksudnya rotasi warung setahun itu jatahnya berapa bulan sekali, masih jatahnya adiknya diambil juga ya, adiknya si Pak Irwannya tadi ya, masih diambil juga. Dan katanya dengar itu lagi ngasut orang tuanya buat jual warteg tersebut atau apalah, banyak masalah banget lah pokoknya. Saya mikirnya lagi ruwet, yang penting mata mah jalan udah biasa kelewatin gitu. Itu pun sanksi ya, kalau misalnya ada apa-apa kan bahaya mas, yang bahaya kan. Akhirnya saya mencoba fokus ke jalan, nanti kepikiran lagi kayak gitu. Nah, saya lupa, bener-bener saya lupa itu ketika di daerah-daerah Palimanan sudah, berarti udah lama banget ya, dari Jakarta sampai ke Palimanan dalam berapa jam. Itu baru saya ngomong gini, sebut tadi Nabi Budi ya, Mas Budi, lupa saya nggak ngajak ngomong, lagi ribut pikirannya, lagi pusing, saya bilang pusing. Dia cuma senyum begitu kan, iya sabar katanya begitu, yang sabar. Iya ya, sampai Anda bisa ngomong sabar yang orang jalani, karena memang sama-sama orang Jawa kan, sampai sing orang jalani bisa ngomong sabar. Kalau sampai ada masalah, saya juga bisa ngomong sabar. Ya mau ngomong apa lagi gitu kan. Dia ngomong sendiri, jawab sendiri kan. Ya makasih wis, dikasih sabar, ngomongan sabar, disabar-sabarin, makasih. Dia banyu, ini air, sahabat aku kamu pengen minum. Dia senyum lagi kan. Udah gitu mobil terus melaju, terus ngulun-ngulun, akhirnya sampai ke Cirebon, sampai perbatasan. Saya sempat berhenti, tapi kalau mobil-mobil kayak gitu kan ya berhenti di ada kerumunan orang, jadi ini ya sesuatu. Kalau berhentinya kalau nggak di tempat sepi sekalian, kayak di tadi tempat-tempat resto kayak Alfamart, Indomaret, baru berhenti saya kayak gitu. Itu pun nggak di pelatarannya. Kalau misalnya sih harusnya sih jangan berhenti. Cuma kadang-kadang saya bandel gitu kan, karena memang pengen kencing tiba-tiba, kalau enggak saya pengen beli apa gitu kan. Nah, wis sempat berhenti sekali. Si Budi nggak turun, kuat banget nih bocah nahan kencingnya gitu kan. Sampai akhirnya diantar lagi terus. Saya itu lanjutin perjalanan sampailah masuk ke wilayah tadi Brebes. Dari petunjuknya, alamat yang dituju, saya itu nggak lama itu belok Karangidul, ada jalan yang lebih kecil. Jadi ada jalan yang lebih kecil lagi, masuk lagi ke dalam sana sampai jauh begitu kan, sampai jauh. Kemudian sesuai petunjuknya, nah itu ketika masuk ke desa tertentu, saya nggak mau nyebut desanya ya, kata Mas Irwan. Itu Yung, kayak keluarganya kayak wis nyambut, keluarganya udah tahu ini lagi dibawa pulang dari ambulan gitu kan, keluarganya udah nyambut, ya banyak pemuda mau bawa apa-apalah,
pertelon terus orang ngomong kayak wis teka wis teka itu udah pada ada yang nangis, ada yang macam-macam lah. Saya di situ harus sedihnya tuh kayak gitu. Masalah takut mah enggak, udah biasa sih awal-awalnya aja yang takut. Terus saya buka kaca sedikit, Mas, ini mayitnya ini, sebut saja namanya siapa gitu kan. Enggak, iya Pak. Oh iya lewat sini. Itu diiring-iring ya, mana jalannya kreat kayak gitu kan. Sampailah di depan rumah, wow wis orang itu pada tumplak, pada tangisan semua. Apalagi ya, lagi-lagi saya ngeliat keluarganya, kakak adiknya itu udah nangis kayak orang kehilangan sih kayak apa ya Mas ya. Nah itu diturunkanlah mayitnya, saya buka belakangnya, saya Budi ya kan bener orang ini anak baru begitu kan, bukannya ngebantuin atau apa, ngobrol kayak atau ikut turun ke belakang, lu diem aja di depan begitu kan. Pas sudah saya sudah selesai begitu kan, terus saya dikasih wedang ya, sopan santunnya orang ini kan cewek gitu kan. Dikasih medang di situ Mas, medang dulu kalau mau makan ya, saya nggak mau lah, saya mau ngopi. Budi kemana ya, saya akhirnya nanya ke kerumunan orang-orang tersebut kan, Mas ngapunten Pak niki rencangnya kula teng pundi nggih, modal teng pundi, teman saya itu keluar kemana katanya begitu kan, kata Sirwan. Sampean golek iya yang golek yo, aku golek yo. Bojoku digoleti, sebelum nanya saya nyari dulu. Mas goleti siapa? Nyari siapa katanya Bu? Nyari kawan saya. Kancane sing endi? Ini ada saya kan tadi berdua sama teman saya. Kemana ya Pak? Keluar kemana? Maksud kalau bikin kopi sekalian itu teman saya. Ngarang-ngarang boy katanya begitu, ngarang-ngarang aja. Saya kok ngomong kayak gitu ya? Ada kayak pemuda yang kayak kocolan janji celmong ngomong itu janji asal gitu kan. Itu saya tadi ada teman saya, emang nggak turun tadi waktu buka pintu. Sampai nawit pertelunung dewe kan katanya sampai. Dari pertigaan sendirian itu. Iya dari pertigaan katanya sendirian. Saya mulai pertigaan sendirian gimana? Saya berdua sama teman saya. Ini kan nanti niatnya pulangnya malah gantian yang bawa dia. Angel wong kiye katanya. Kesel dia Mas, sampean katanya capek mungkin. Sampean itu ya om. Jadi pada ngomong-ngomong itu pada saling mengiyakan kalau itu kan kelihatan dari kaca kan, memang sendirian. Sampean itu sendirian, pas buka kaca itu juga sampean sendirian, nggak ada temennya. Masa sih? Aku dewekan, aku tuh bareng sama kawan saya. Orangnya kayak apa? Saya sebutin orangnya begini, orangnya bersih putih kayak gini. Orang-orang itu pada bengong. Dan ini kayak sih, sebut saja namanya Topan yang mati. Kok kayak si Topan ya ciri-cirinya? Maksudnya apa Om? Maksudnya apa Mas? Enggak Mas, temannya jenengan itu kayak Topan yang meninggal. Orang lah, jangan macam-macam saja katanya gitu kan, teman saya kan. Terus enggak ciri-cirinya sama, orangnya bersih kan begini. Enggak, Om pakai seragamnya kayak seragam saya begini kan, pakai seragam putih kan. Akhirnya penasarannya saya nggak mau kebenaran itu benar bahwa saya itu duduk bareng sama mayitnya. Padahal orangnya di belakang. Saya nggak mau nyampe dipaksa-paksa, tapi ya penasaran dipaksa. Kalau nggak percaya lihat aja Mas, siapa tahu benar. Cuman nggak mau rame-rame di tengah keluarga, kayak di tenda depan gitu loh. Akhirnya, yuk Mas, datar katanya. Itu alih-alih mau memastikan udah nyampe, mau dipoto gitu kan, Itu kan masih HP jadul kan dulu ya. Terus saya itu ke sana, saya memastikan lemas nih mendunggul ya katanya. Lemes banget. Emang kenapa? Lo gue sing mayit itu yang ikut saya itu di depan. Gitu ya. Iya, itu dari Jakarta, dari rumah sakit itu duduk di depan sama saya. Itu yang namanya Topan. Sebut saja namanya Topan lain samaran ya. Orang ini bocahnya bersih, ganteng. Ya rambutnya belah tengah begitulah kayak opa-opa katanya. Kan ceritanya kemarin kan udah ngerti opa-opa gitu ya. Masa yakin dari sana itu kita bareng. Pantasan bocah itu nggak pernah ngomong, nggak pernah apa kalau nggak ditanyain yang ngomong paling mesem. Nah mereka itu ngomong katanya pertigaan sampai dari awal juga nggak ada siapa-siapa sendirian. Katanya dewe, katanya sendirian. Tahu-taunya mayitnya di belakang. Ya bang, bahasanya kayak arwahnya ngarep jago aku katanya gitu. Itu pernah ngalami seperti itu bang.
duduk di depan, akhirnya ngeprank. Yang diceritain kamu itu ada di depannya bilang. Oh, orang-orang boy. Aku ngerti sampean yang horor katanya, tapi ya gak gitu-gitu banget. Enggak ding, bercandaan. Tapi dari tadi sampean denger bau-bau nggak enak apa enggak? Saya bilang, maksudnya nyium bau nggak enak apa enggak? Iya, meten busuk-busuk orang jelas. Biasanya saya bilang kalau udah baunya busuk, ntar muncul loh yang kayak gini. Apalagi orang masuk, malu yuk jangan yuk. Tatanya masih takutan juga. Pindah yuk jangan di sini gitu. Itu ceritanya malam itu sekian. Nah, Iya, tapi baik. besoknya lagi saya niatnya pengen cerita-cerita, ternyata dia katanya pulang dan nggak sempat pamitan lah, cuma lewat Karena handphone tugas aja. ya mungkin. Iya. Memang banyak kejadian sih gitu ya. Karena memang hubungannya sama yang itu ya Mas Ayung ya. Ya, arwahnya baik sekali sampai nemenin Mas Irwan sampai ke kampung. Pertanyaannya kan yang tadi mau dipasangin itu, ternyata dia masih di rumah sakit, ditinggal. Ketinggal kan. Dan iya begitu, ceritanya begitu. Ya. Betul. Ya, ternyata udah lebih dari 30 menit lah, lumayan itu ada cerita ya, seputar ambulan ya, sangat menghibur sekali. Ya, itu saja untuk ngobrol kali ini. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Ramli dulu. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.